Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang OSIS dari siswa untuk siswa. Acara yang akan mengupas seluk-beluk organisasi siswa di SMP Negeri 2 Guntur Demak. Nah, betul sekali buat Mas Vidi. Hari ini kita akan berbincang dengan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Guntur. Mulai dari program kerja, tantangan, prestasi hingga pesan motivasi. Hingga pesan motivasi bagi seluruh siswa. Oke, langsung saja kita undang siswa OSIS dari SMP Negeri 2 Guntur Demak. Oke, bisa perkenalkan Mas, nama dan jabatan kalian di OSIS SMP Negeri 2 Guntur. Dari yang sana dulu. Nama saya Agus Surahadi, jabatan ketua. OSIS. Yang satunya? Nama saya Dwi Hudayfi Wilda Sirajul Umam, jabatan saya sekretaris. Nama saya Nando Wahyu Saputra, jabatan saya sebagai wakil ketua OSIS. Berarti yang dari ketiga ini ada ketua, wakil sama sekretaris. Alasan kalian bertiga ini bergabung menjadi pengurus OSIS, alasannya apa? Untuk menambah nilai supaya bisa masuk ke SMA negeri. Ya. Bisa menambah nilai untuk ke SMA. Kalau boleh tahu itu visi OSIS di SMP Negeri 2 Guntur tahun ini apa? Sebagai organisasi untuk mengembangkan kreativitas bagi siswa. Ada lagi apa? Itu cukup saja. Sudah Cukup. Berarti itu saja. Selain itu enggak ada gitu ya, Mas. Apakah OSIS membantu siswa di sekolah kalian? Menurut saya, OSIS sangat membantu di sekolah kita. Di saat ada lomba di Agustus atau di saat ulang tahun sekolah, OSIS menyiapkan segala kebutuhan untuk lomba di sekolah kita. Selain itu ada lagi enggak, Mas? OSIS juga sering mengadakan hari keagamaan, contoh seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain-lain. Itu apa? Rutin tiap tahun? Ya, rutin tiap tahun. Dan tiap pasti tahun. ada. Berarti itu dari dulu OSIS itu mengembangkan kegiatan seperti itu. Iya, iya. Arti OSIS bagi kalian secara pribadi? Organisasi kesiswaan. Kalau boleh tahu itu program unggulan apa saja yang ada di sekolah kalian? Ya, sholat berjamaah seperti sholat duha, sholat duhur, kelas meeting, membantu untuk study tour, dan sumbangan untuk siswa yang mengalami musibah. Oh, kalau boleh tahu itu di sekolah kalian itu ada masjidnya sendiri atau Ada musola. musolanya? Oh, musola. Dan juga apa? Membantu kalau ada bencana alam. Berarti itu kalau sholat duha itu mulainya jam berapa itu, Mas? Kalau sholat duha itu mulainya dari jam masuk sekolah jam 7. Ya, Berarti itu jam 7 itu sudah mulai sholat duha. ya sudah. Berarti enggak waktu istirahat gitu. Tidak. Kalau boleh tahu itu waktu istirahatnya berapa kali dalam sehari? 2 kali. 2 kali. Itu pulangnya jam berapa ya kira-kira? Jam 1. Jam 1 lebih atau kurang itu? Itu biasanya kurang. Program-program di sekolah kalian yang dirancang untuk siswa itu bagaimana? Programnya? Ya, mengadakan diskusi dan survei ke beberapa siswa apakah setuju dilaksanakan atau tidak. Berarti
membuat musyawarah dulu untuk membuat persetujuan. Iya. Kegiatan yang paling diminati apa oleh teman-teman siswa? Kelas meeting. Kelas meeting. Alasannya kenapa itu? Ya lomba-lomba seru-seruan. Itu kelas meeting itu diadakan setahun berapa kali itu Mas? Tergantung sih. Setahun sekali setelah semesteran. Ada juga acara-acara yang mengadakan kelas meeting juga, seperti hari guru, hari santri, dan lain-lain. Kalau itu lomba di kelas meeting yang paling banyak disukai, lomba apa? Futsal serta menyanyi. Futsal sama menyanyi. Kok disukai itu alasannya apa? Banyak penonton di saat lomba itu diselenggarakan. Banyak penontonnya kalau lomba itu. Terus bagaimana cara OSIS untuk mengajak seluruh siswa untuk ikut berpartisipasi? Mengajak apa dengan musyawarah, apa dengan yang lain? Biasanya itu disiarkan dan membuat lomba-lomba yang sangat disukai gitu. Jadi semua bidang lomba itu disukai supaya semua orang itu berpartisipasi. Dan membuat siswa yang ikut lomba itu banyak. Jadi seperti ada lomba yang perlu siswa 8 atau lebih banyak lagi supaya bisa ikut semua. Kalau boleh tahu itu program yang paling berhasil meningkatkan karakter siswa itu apa? Kepramukaan kayaknya Mas. Pramukaan. Kok bisa pramuka itu alasannya bagaimana? Mas yang ini. Karena itu meningkatkan rasa itu disiplin dan mendapat nilai plus, juga dapat dalam mendidik karakter. Terus kalau boleh tahu itu kepramukaan di sekolah kalian dilaksanakan berapa dalam seminggu itu? Berapa Satu kali. Satu kali di hari? Biasanya kalau tidak Jumat, Sabtu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa pelaksanaannya? Dari jam kira-kira itu jam 2 atau jam 1 gitu sampai selesai. Sampai selesai. Itu selain ekstra pramuka ada yang lain enggak seperti ekstra musik, olahraga gitu ada? Ada. Bisa disebutkan Mas selain ekstra pramuka itu apa aja? Selain pramuka itu ada gamelan, pencak silat, paskibraka dan pentas seperti tari. Itu pernah mewakili kabupaten enggak maksudnya yang ekstra dari gamelan terus silat itu pernah enggak? Pernah di 2024 saat di bulan Oktober SMP Negeri 2 Guntur mewakili Kabupaten Demak di Taman Budaya Jawa Tengah di Solo. Itu di Solo itu juara enggak? Kan di Jawa Tengah ada banyak kabupaten kan. Nah itu diseleksi melalui video. Jadi sekolah kita mengirimkan video gamelan lalu diseleksi di Solo. Selain gamelan ada lagi enggak Mas? Sudah. Itu doang. Bagaimana kerjasama kalian dengan guru pembina dalam setiap kegiatan? Kerjasamanya dengan guru? Dilaksanakan dengan baik. Dengan baik.
Kegiatan yang paling berkesan bagi kalian selama menjadi pengurus OSIS. Apa kegiatannya? Kegiatan lomba sih. Berarti itu kalau lomba itu berarti apa ya? Lelah gitu mengurusnya gitu. Iya. Menyiapkannya dari segi persiapan gitu lelah. Atau yang lelah itu mengatur siswa-siswa itu. Iya. Itu yang ngatur semua OSIS. Yang ngatur semua OSIS itu. Iya. Kalau boleh tahu itu dalam sekolah kalian ada berapa siswa-siswi semuanya? Sekitar 300 berapa? 350-an. Berarti pasti lelah ya kalau ngurus-ngurus. Ya lelah. Terus bagaimana OSIS menanamkan nilai kepemimpinan pada anggota yang baru? Dengan menyuruh untuk melakukan survei di kelas-kelas lain supaya bisa disiplin gitu. Atau enggak. Berarti melakukan survei. Dan juga seperti memberikan tugas-tugas penting. Tantangan terbesar apa yang pernah kalian hadapi sebagai pengurus OSIS itu, Mas? Mengatur siswa-siswa yang bandel. Selain itu ada lagi nggak, Mas? Itu kan sudah pasti lelah karena kan kalau diomongin gitu ngeyel pasti. Besoknya mesti gimana ya? Diulangi lagi. Ya diulangi lagi gitu, Mas. Selain itu ada lagi nggak? Sama miskom. Sikap siapa ya? Komunikasinya kurang gitu sama kurang komunikasi. Ada pernah pengalaman nggak, Mas? Maksudnya seperti mendidik siswa yang nakal itu pernah nggak? Pernah. Pernah. Bisa diceritakan, Mas? Awalnya gimana itu? Yang mengajar siswa yang Cara mengatasinya Nah, loh. cara Kalau ada mengatasinya yang itu gimana? Bandel tadi. Mengatasinya pertama itu disuruh ke lapangan dulu. Berdiri di bawah bendera itu. Nah, nanti bisa sambil hormat sih. Madep ke bendera. Itu waktunya berapa jam kalau dihukum begitu? Kira-kira tuh 2 2 jaman ya. berarti lama ya, Mas ya? Selain hukuman itu ada lagi yang lain nggak, Mas? Ada. Apa aja itu? Kalau biasanya itu kalau habis pelajaran itu bisa dilihat hari absen itu kalau ada yang kurang, misal itu masuk tapi nggak ada di absen itu biasanya disuruh bersih kamar mandi. Kalau enggak yang kemarin pramuka itu kalau biasanya yang tidak masuk itu dikenakan denda. Habis itu disuruh apa? Berangkang. Kesuruh ke lapangan dengan berangkang. Bagaimana kalian mengatasi perbedaan pendapat di OSIS itu? Bagaimana bercaranya seperti bermusyawarah atau apa itu? bermusyawarah sih. Ya jika sependapat siswa lain itu tidak sesuai gitu ya diterima lapang dada, kalau tidak diterima. Pernah apa kalian kayak ada yang bandel terus emosi atau pengen apa cerita? Keluar dari OSIS? Iya, Pernah sih. Pernah, ya. Karena sebab apa? Atau lelah jadi OSIS Di gitu? saat musyawarah dia akan menyampaikan pendapat banyak. Nah, pendapatnya tidak satu pun tidak diterima. Jadi dia agak kesal dan ingin keluar. Pendapatnya ya ngawur. Itu musyawarahnya itu sebulan sekali, apa 2 bulan sekali atau seminggu sekali bahkan? Paling setiap ada lomba atau acara di SMP.
Berarti kalau mau ada agenda baru di apa? Musyawarahkan. Kita pada apa? Apa? Berarti apa ya? Jarang rapat gitu ya Mas, jarang bermusyawarah itu. Tadi ada mode apa acara? Oh iya ya. Apakah sulit Mas membagi waktu antara akademik dan kegiatan OSIS? Lumayan sulit bagi saya untuk membagi waktu antara akademik dan juga OSIS. Nah kenapa Mas itu kok agak sulit? Atau di rumah itu kan gimana ya, banyak kegiatan gitu, banyak kegiatan. Bagaimana kalian menjaga kekompakan anggota OSIS? Tidak saling mengejek. Selain itu Mas ada lagi nggak? Menghargai pendapat sesama teman saat bermusyawarah. Dan saling menghormati. Itu ada pesan dari guru nggak? Jangan gini gitu. Pesan-pesannya maksudnya nggak boleh kalau sesama OSIS itu harus saling membantu atau gimana itu ada nggak? Ada. Pernah diomongi gimana itu Mas? Pernah. Itu tuh disuruh jangan berpikir sendiri, disuruh itu bersama, nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau waktu itu kalian pertama kali ditunjuk sebagai pengurus, perasaan kalian itu bagaimana? Waktu pertama kali? Kalau pertama kali itu agak tegang, kayak agak cemas. Tapi baru pertama kali itu? Iya, tapi lama-lama terbiasa jadi gitu. Awalnya itu Masnya kaget gak? Wah kok saya jadi pengurus OSIS gitu, kaget gak? Iya kaget. Maksudnya masih gak nyangka gitu jadi pengurus OSIS? Iya. Itu kalian dipilih apa di siswa lain untuk menjadi OSIS pas waktu pemilihannya itu? Kalau pas pemilihan itu yang dipilih hanya ketua OSISnya. Dan ketua OSIS terpilih akan memilih beberapa siswa menjadi sekretaris, bendahara seperti itu. Apa pengalaman paling sulit yang pernah Mas hadapi dalam kegiatan OSIS? Gak ada, gampang semua soalnya, gak ada pengalaman yang sulit. Berarti gampang semua gitu ya Mas ya? Nggak begitu sulit. Beberapa ada. Ya seperti itulah perbincangan tadi. Mari kita break dulu ya. Kita break dulu, istirahat sejenak biar pikiran kita itu rileks. Ya gitu ya Mas Vidi ya. Oh iya loh. Iya. Jadi kita gimana? Persiapan dan iklan SMK Miftahul Ulum TV. Kasih lihat dulu profil iklan dari SMK Miftahul Ulum Boarding School. Menjadi salah satu sekolah menengah kejuruan yang mendapatkan program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan, dan Teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pendidikan vokasi di Indonesia. SMK memiliki program pusat keunggulan, produksi siaran, dan program televisi. Sekolah yang berkomitmen untuk menghasilkan kelulusan yang berkompeten, kreatif, dan siap kerja di industri media. Selamat datang di SMK Miftahul Ulum Boarding School, Jogolaya, Demak, Jawa Tengah. Di SMK PK ini, siswa mendapatkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri. Siswa belajar berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi produser, sutradara, penulis naskah, dan lain-lain. Dilengkapi dengan alat-alat produksi yang canggih dan modern, ruangan yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran seperti studio, laboratorium, dan ruang kelas. Siswa akan mendapatkan kesempatan untuk magang,
kunjungan industri, lomba, pameran, dan kegiatan lainnya. Selamat datang di SMK Pusat Keunggulan SMK Miftahul Ulum Boarding School yang mempunyai kejuruan produksi siaran dan program televisi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, dan kegiatan SMK Pusat Keunggulan ini. Kami juga berharap video ini dapat menarik minat dan motivasi orang tua, siswa, dan masyarakat untuk bergabung dan berpartisipasi dalam program SMK Pusat Keunggulan. Kami percaya bahwa SMK Pusat Keunggulan adalah pilihan yang tepat bagi siswa yang ingin mengembangkan bakat dan potensi mereka di bidang produksi dan siaran televisi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja SMK Pusat Keunggulan ini agar dapat menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berkontribusi bagi bangsa serta negara. Salah satu kegiatan yang menarik di SMK PK ini adalah Ekstrakurikuler Broadcasting Club. Ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang produksi dan siaran program televisi. Siswa yang bergabung dengan ekstrakurikuler ini mendapat pelatihan dan praktik langsung tentang teknik broadcasting seperti menjadi announcer, reporter, news presenter, dan lain-lain. Siswa juga akan berkesempatan untuk membuat program-program televisi seperti berita, dokumenter, talk show, dan lain-lain. Ekstrakurikuler Broadcasting Club ini juga menjadi sarana penyaluran aspirasi dan inspirasi siswa, serta menjadi media informasi dan promosi sekolah. SMK PK ini telah membuktikan prestasinya. Banyak lulusan yang berhasil bekerja di berbagai perusahaan media dan berwirausaha mandiri. Banyak juga yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ya, mari kita lanjut berbincang-bincang dengan pengurus OSIS di SMP Negeri 2 Guntur. Bisa dijelaskan, Mas, apakah pernah ada program yang gagal dan apa pelajaran dari situ? Pernah itu pas hari santri, kan ada pengajian kilat, tapi itu gagal karena muridnya pada ramai di musola. Gurunya itu sampai tidak bisa berbicara. Bagaimana kalian memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar itu? Itu ya. Bagaimana kalian memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar? Biar kegiatannya lancar itu kalian harus membuat apa gitu? Mengawasi beberapa murid yang bandel supaya tidak berulah. Ya. Berarti kalau muridnya sudah tidak bandel itu kalian berhasil berarti mendidik? Iya. Berhasil toh. Sama berarti berhasil itu gimana ya? Kalau melaksanakan kegiatan atau hari-hari itu kan pasti berhasil gitu mesti kan? Ya. Mau siswa 300 kok. Terus prestasi yang telah diraih OSIS dari SMP Negeri 2 Guntur belakangan ini apa prestasinya?
itu berhasil membuat beberapa siswa bisa mengikuti beberapa lomba. Lomba itu lomba tingkat masih kecamatan atau kabupaten. Ada yang kecamatan, ada yang kabupaten. Itu mata lombanya apa kalau boleh tahu? Ada banyak seperti OSN, O2SN, lomba cepat tepat pramuka, dan FLS 3N. FLSN 3N. Gimana itu Mas? Kok saya sama Mas Widi ini nggak tahu ini. Kalau FLS 3N itu lomba seni kriya seperti mendongeng, menyanyi, pantomin seperti itu. Tapi Masnya pernah ikut itu nggak? Pernah. Pernah. Ini pantomin, saya mendongeng. Waktu itu lombanya di SMP Negeri 2 Bonang. Itu pernah dapat juara nggak itu Mas? Kalau saya sama ini belum, tapi kalau yang kemarin ada menang menyanyi Nembang Jawa, menang juara 2. Apa ya, Jawa-Jawa gitu kayak gamelan gitu kan. Iya. Prestasinya di sekolah Mas kan itu seperti gamelan gitu ya. Iya. Oh ya. Kesenian. Terus dampak positif bagi OSIS di lingkungan sekolah. Dampak positifnya. Membuat murid menjadi disiplin, kreatif, lebih pede untuk berkarya. Berarti membuat siswa lebih pede untuk berkarya. Ya seperti itu ya Mas Widi ya. Terus bagaimana respons guru dan kepala sekolah terhadap program OSIS? Responnya bagaimana? Respon guru cukup baik sih bagi angkatan OSIS di tahun ini. Dan guru-guru juga mendukung ya program OSIS tahun ini dikarenakan OSIS tahun ini sangat membantu sekolahan dalam mengembangkan beberapa program di tahun ini. Berarti tahun ini cukup baik. Ya, cukup baik. Kalau yang tahun-tahun kemarin? Kalau tahun kemarin kurang baik menurut saya karena seperti lomba acara banyak diselenggarakan oleh guru. Kalau yang sekarang kan yang menyelenggarakan kan OSIS. Kalau yang tahun dulu itu banyak guru-guru yang membantu. Kalau yang sekarang jarang guru membantu. Nah, dalam anggota OSIS itu ada OSIS yang nakal-nakal gitu enggak Mas? Atau OSISnya itu teladan semua? Ada beberapa yang susah diatur. Ya paling 5 atau 4 orang yang susah diatur. Itu dari teman-teman Mas itu? Teman-temannya Mas ini. Itu kenakalannya itu seperti apa ya Masnya? Bisa dijelaskan Mas atau Mas pernah lihat, bisa diceritakan? Ya di saat ada rapat sering tidak masuk dan juga susah diatur kalau pelajaran. Dan juga jika dikasih tugas oleh ketua OSIS jarang melaksanakan. Jadi ya kalau seperti itu respon guru bagaimana? Apa ada hukumannya atau dibiarkan saja? Menegur atau kalau sudah kelewatan itu bakal dikeluarkan. Bakal dikeluarkan. Ya. Terus kegiatan OSIS yang membuat kalian paling bangga? Ada atau enggak? Kegiatan dari OSIS yang membuat kalian bangga? banyak sih kegiatan OSIS yang membuat kita menjadi bangga sebagai organisasi OSIS, yaitu adalah seperti lomba-lomba atau program unggulan seperti program-program lainnya. Ekstrakurikuler. Dan silat. Silat ya. Silat itu berkembang kayaknya, silatnya di situ itu berkembang. Ya.
Cukup banyak yang itu dari luaran saja atau sekolah dalam? Dari dalam sekolah. Kalau itu ada siswa silat dari apa ya? Kalau dari luar ada yang minat silat dari sekolah itu gimana itu? Ya biasanya itu ada yang nyuruh gini. Itu kalau ada yang minat bisa diajak temannya dari luar sekolah, nggak harus di dalam sekolah. Berarti nggak apa-apa ya kalau dari luar itu? Iya nggak apa-apa. Berarti silatnya itu umum ya? Iya umum masuknya. Kalau masnya ini ikut nggak itu? Ya sekarang udah enggak sih. Berarti dulu pernah ikut ya? Pernah. Terus ekstrakurikuler yang paling diminati siswa. Ekstrakurikuler yang paling diminati pertama pramuka, yang kedua paskib, dan yang ketiga gamelan. Sama tari juga banyak diminati. 4 ekstrakurikuler ini yang mengikuti kebanyakan adalah perempuan dan 50 siswa lebih yang mengikuti biasanya. Kalau yang untuk futsal itu enggak banyak diminati. Kalau futsal itu tidak masuk ekstrakurikuler karena futsal adalah lomba yang diselenggarakan untuk lomba Agustusan atau kelas meeting, hari guru seperti itu. Enggak masuk ekstrakurikuler. Enggak masuk. Ada anggarannya nggak mas? Kalau atau membayar gitu kalau ekstrakurikuler itu? Kalau ekstrakurikuler palingan yang bayar itu silat karena beli baju dan lainnya itu bayar sama gurunya. Berarti yang selain silat tadi gratis? Gratis dari sekolah. Pernah yang ekstrakurikuler yang pernah membawa nama baik sekolah kalian yang juara itu? Ekstrakurikuler apa? Gamelan dan tari. Ya silat juga pernah? Pernah di 2022 kalau enggak salah. Silat memenangkan tingkat kabupaten juara 1 di Demak. Kalau pramuka mas? Pramuka enggak? Kalau pramuka belum, tapi kemarin SMP kita kemah di Jambore Ranting Guntur dan mendapatkan juara 1. Oh ya. Ya seperti itu ya Mas Vidi ya. Lanjut ya. Ini tentang OSIS lagi. Bagaimana cara menjadi pengurus OSIS? Cukup mengajukan diri dan jika baik mungkin kepribadiannya, sifat, kelakuan cocok untuk menjadi OSIS ya akan diterima. Tapi jika bandel itu mungkin dipertimbangkan. Itu kalau di sekolah kalian pas mau ada calonan OSIS itu ditunjuk oleh guru atau ada yang mewakili sendiri, maju sendiri? Per kelas biasanya dihampiri ketua OSIS ini buat ditanya ada yang mau wakilin atau enggak gitu. Apakah sulit menjadi pengurus OSIS? Lumayan sih. Lumayan sulit. Iya. Sulitnya itu bagian apa mas kalau segi sulit itu? Saat itu kan saya waktu pertama kali ditunjuk sebagai sekretaris kan kaget. Waduh ini bisa melaksanakan tugas enggak ya? Tapi sekarang alhamdulillah bisa. Jadi kesulitannya itu untuk mengatur siswa saja. Yang lain-lainnya enggak. Tapi bagian sulit itu sampai sekarang itu beradaptasi enggak masnya? Sudah beradaptasi. Sudah beradaptasi. Berarti sudah terbiasa. Sudah gitu terbiasa. Ya? Ini kalau boleh tahu apa siswa yang paling sulit diatur, perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Banyak kan memang laki-laki. Oh iya. Kalau masnya itu pernah bandel nggak mas? Sulit diatur sama guru itu pernah nggak? Pernah melakukan itu nggak mas? Gak pernah OSIS. Kan siapa tahu kan pernah bandel gitu kan Mas Vidi. Setiap orang kan ya punya ya pasti pernah bandel gitulah Mas. Kalau Mas Vidi bandel nggak? Hah? Kalau Mas Vidi pernah bandel gitu nggak? Nakal?
Enggak pernah. Enggak pernah kok. Berarti baik gitu ya Mas. Lanjut Mas, lanjut. Terus apa keuntungan yang paling besar mengikuti OSIS? Keuntungannya? Menambah nilai kita supaya nilai kita tinggi dan kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang jenjang yang diinginkan. Kalau untuk tadi ketuanya yang mana? Ketua. Sampean. Ya, ini masih sudah ketua apa masih calon Mas ini Mas? Masih calon sih. Masih calon ya. Berarti yang ketua asli itu Kelas 9. kelas 9. Ya, karena kan kelas 9 kan harus fokus ke ujian dulu ya berarti ya. Jadi ini diwakili calonnya. Ya, berarti ini calonnya Mas Bidi. Kalau ketuanya yang asli itu kan pasti ya sibuk lah ngurusi nanti ngurus itu. Bagaimana OSIS membantu siswa meningkatkan kemampuan leadership? Leadership itu apa Mas Budi ya? Gimana? Cara meningkatkan apa? Ya, gini loh. Cara OSIS meningkatkan kemampuan siswa itu bagaimana? Ya, seperti memberikan tugas. Jika di salah satu kelas ada guru yang tidak masuk, maka salah satu organisasi OSIS yang ada di kelas itu akan meminta tugas di kantor. Ya, untuk diberikan agar kelas tidak ramai. Tapi itu pasti juga ramai kan, Mas? Pasti ramai. Ya pasti itu dicegah sama Siswa apa? teman-teman yang bandel yang ya, bandel. ya. Kan biar jam Biar kosong toh. ya biar jam kosong. Oh iya. Tapi itu ya mengerjakan semua ya Mas. Maksudnya ada yang nggak mengerjakan tugas gitu nggak Mas? Ada, Masih ada itu Mas. masih ada banyak. Respon tadi siswa yang lain kalau ada yang apa? Ada dari anggota kalian meminta tugas. Responnya iya. Ya kalau yang bandel itu agak kesel sama yang minta tugas, tapi kalau yang pinter-pinter ya enggak, malah seneng biasa aja. Itu banyak yang pinternya apa banyak yang bandelnya? Banyak yang bandel. Kalau Mas Vidi itu gimana? Kalau dikasih soal, kalau nggak ada gurunya, reaksi Mas Vidi gimana? Coba. Ya manut. Manut. Ikuti guru. Ikuti guru. Berarti ya rajin ya. Terus ini, apakah ada tips agar bisa aktif di OSIS tanpa mengganggu pembelajaran, mengganggu belajar? Apa ada tipsnya? Ada. Kayak itu apa? Berpartisipasi dalam setiap kegiatan, kayak itu kayak jam kos biasanya yang OSIS kan itu per kelas biasanya. Nah, menyuruh sekelas buat bersihin kelas atau apa gitu. Atau itu belajar materi yang belum diajarkan supaya jika nanti yang dipelajari baru muncul bisa izin untuk pergi melakukan kegiatan OSIS karena sudah belajar gitu. Kalau boleh tahu itu kalau dalam organisasi kalian yang penjabatannya paling besar itu bagian apa? Yang paling banyak tanggung jawabnya? Ketua. Masih ketua. Berarti itu ketua itu banyak kegiatan Mas, mengatur semua anggota OSIS itu gimana Mas? Maksudnya lelah atau enggak bisa diceritakan Mas? Calonnya yang mau jadi calonnya ketua. ya. Berarti masih calon ini. Perasaan Tapi sudah mengatur siswa itu enggak Mas? Sudah. Sudah. Sudah berapa bulan Mas
Sekitar 2 bulan. Oh, berarti baru 2 bulan ini ya, Mas ya? Ini kembali ke rencana dan masa depan OSIS. Terus apa rencana jangka panjang OSIS di SMP Negeri 2 Guntur? Rencana panjang, jangka panjangnya apa rencananya? Ya buat calon ketua ini rencananya apa, Mas? Buat OSIS kedepannya dan siswa-siswanya itu. Mengadakan acara yang sangat penting dan membuat beberapa siswa menjadi disiplin, serta untuk menyuruh beberapa siswa untuk menghias kelas gitu, biar kelasnya lebih berwarna dan lebih nyaman. Oke, kita break sebentar untuk menampilkan tugas berita dari Mas Danu. Di tengah suasana sore yang sejuk di Taman Timoro Village, Kecamatan Toroh, ada satu hal yang tak pernah absen menarik perhatian, aroma kentang goreng yang menggoda. Dialah Mas Ari, penjual kentang yang setiap hari mangkal di sudut taman dengan gerobak sederhana namun penuh cita rasa. Kentang spiral, kentang crispy, hingga kentang goreng klasik jadi pilihan favorit pengunjung. Semua dibuat langsung di tempat, segar dan gurih. Dengan harga mulai dari 2000-an, jajanan ini bisa dinikmati siapa saja, dari anak-anak hingga orang tua. Keistimewaan jajanan Mas Ari bukan cuma dirasa, tapi juga konsisten dan semangat menghidupi taman kecil ini. Bagi warga Timoro, sore hari terasa kurang lengkap tanpa cemilan gurih khas Mas Ari. Lebih dari sekedar jualan, Mas Ari telah menjadi bagian dari suasana hangat yang diciptakan taman ini setiap harinya. Spiral satu beras. Siapa target pasar utama penjual kentang ini? Orang-orang yang pada nyore di Taman Timoro Village. Kapan penjual mulai berjualan kentang? Jam 4 sampai jam 10 malam. Di mana penjual biasanya berjualan kentang? Di Taman Timoro Village, Timoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Bogor. Karena dulu pernah terjadi ladang ikut kurang panen lagi karena telat sama hawa panas. Sekarang beralih jualan kentang. Di balik cemilan sederhana, tersimpan cerita kerja keras, pelan dan hubungan hangat antar penjual dan pelanggannya. Oke, kita kembali lagi di bincang OSIS dari siswa untuk ke siswa. Kita lanjut ke pertanyaan lagi ya. Inovasi nih, inovasi yang ingin kalian buat di periode berikutnya. Meningkatkan peraturan. Jadi peraturannya itu bakal ditingkatkan supaya tidak terlalu ketat, tapi bisa membuat murid-murid menjadi jera karena melanggar. Seperti jika ada murid yang
itu izin tidak berangkat padahal itu pergi keluar. Ya, tidak di rumah. Kayak bolos. Maka guru akan mengonfirmasi ke orang tuanya itu lewat telepon atau dikunjungi langsung. Jika ternyata murid itu tidak sakit di rumah tapi malah pergi keluar, itu bakal dihukum. Atau bisa jadi dikeluarkan. Dikeluarkan dari sekolah. Ya. Ya, kalau udah diulangin 3 kali sekitaran itu. Berarti kalau sudah dibuat 3 kali itu langsung dikeluarkan. Iya. Apakah di antara teman kalian sudah pernah ada yang seperti itu? Pernah. Sudah pernah? Ya. Pernah. Itu sama kayak tadi. Ya, dia tidak pernah berangkat, jarang mengerjakan tugas. Berarti jarang berangkat. Terus bagaimana ya itu kalian melihat masa depan OSIS di SMP Negeri 2 Guntur untuk beberapa tahun ke depan? Ya, mungkin kami berharap supaya bisa cerah gitu. Ya. Apa pesan motivasi kalian untuk siswa SMP Negeri 2 Guntur agar berani aktif berorganisasi? Ada pesan motivasi nggak buat siswa SMP Negeri 2 Guntur ini? Biar bisa beraktivitas dengan baik. Pesan kami dari OSIS angkatan tahun ini adalah jangan ragu untuk menyalonkan diri sebagai organisasi OSIS. Jangan takut untuk bicara di depan siswa-siswa karena dengan saran ini biasanya tuh banyak siswa yang terbantu dengan motivasi kami saat kami berbicara di depan menyampaikan pesan kami. Jadi ada yang sudah dilaksanakan. Kalau boleh tahu itu kalau ada yang mengajukan diri untuk menjadi anggota OSIS, apakah ada nilai tambahan sendiri dari guru? Ada nilai tambahan sendiri. Itu kalau dilaksanakan dengan baik. Ya. Berarti OSIS ini beda dari yang siswa-siswa lain ya. Berarti ada nilai tambahannya sendiri. Ya. Mengapa penting bagi siswa untuk ikut OSIS itu? Penting bagi apa ya? Mengapa kok harus penting bagi siswa untuk ikut OSIS? Karena mereka merasa ingin membuat sekolah lebih maju dan menegaskan murid-murid dengan saran mereka. Itu kalau boleh tahu itu siswa-siswa yang lain itu lebih suka aturan guru atau aturan dari OSIS? Kebanyakan sih lebih suka OSIS. Lebih suka OSIS. Kalau Mas Vidi itu lebih suka peraturan guru apa OSIS? Kalau saya? Ya. Peraturan OSIS loh. Kok bisa? Enakan OSIS apa guru? OSIS. OSIS. OSISnya sekelas sama saya. Bagaimana OSIS membentuk karakter positif siswa ini? Dengan cara biasanya kalau orang baik-baik itu ya bicara dengan baik, halus. Kalau agak bandel itu biasanya ditegur tapi dengan nada halus. Oh iya, ini tadi saya lupa untuk menanyakan alamatnya kalian masing-masing. Itu ini dari mana saja yang dari sana calon ketuanya? Saya dari Trimulyo, Gobang, RT 4 RW 3.
Yang ini? Saya dari Duku Klego, RT 1 RW 1, Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Yang satunya? Kalau saya dari Desa Telogorjo, Dukuh Totol, RT 2 RW 6. Berarti ini dari daerah Guntur semua? Iya, Guntur semua. Guntur semua. Tadi ngomong-ngomong pindahan sekolah dari Semarang ini. Yang mana? Saya. Oh, ini pindah dari Semarang? Iya, pindah. Kok bisa pindah itu gimana Mas ceritanya itu? Ya karena itu di rumah kan ada mbah sendirian doang. Soalnya yang laki-laki udah meninggal. Jadi orang tua saya dulu juga saya nggak tahu. Tiba-tiba diajak ke desa tinggal di sana. Pertama saya doang, orang tua masih di kota. Pindah ke sini. Waktu masih sekolah di Semarang enak di sana apa? Ya kalau dulu enak di sana, tapi sekarang kan di sini kan dulu masih belum biasa, sekarang udah terbiasa. Dulu sekolah di Semarang itu ikut OSIS gak itu Mas? Ikut. Berarti sudah dari Semarang. Itu sebagai apa Mas itu? Kalau dulu saya sebagai bendara. Kalau di sekolah sini sebagai apa Mas? Sama? Wakil no. Wakil. Naik. Berarti naik. Kalau untuk Mas Danu sudah pernah menjabat OSIS belum? Belum nih Mas Widi. Belum. Kalau Mas Widi udah pernah? Udah. Bagian apa Mas? Bagian apa? Konsumsi. Bagian konsumsi ya. Ya kita akan break sebentar dan menyaksikan iklan alon-alon dari tugas berita Mas Widiansyah. Jantung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terdapat sebuah ruang publik yang menjadi simbol sejarah dan pusat kehidupan masyarakat. Alun-alun Demak, sebuah tempat yang tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi juga saksi bisu perjalanan peradaban Islam di tanah Jawa. Alun-alun ini berada tepat di depan Masjid Agung Demak, masjid bersejarah yang didirikan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga pada abad ke-15. Hingga kini, alun-alun Demak tetap memancarkan nuansa religius dan budaya yang kental. Alun-alun menjadi tempat favorit warga untuk berolahraga. Sementara saat menjelang malam, tempat ini berubah menjadi ruang berkumpul yang penuh dengan kehidupan. Anak-anak bermain, orang tua bersantai, hingga para pedagang kaki lima menjajakan aneka makanan khas Demak seperti lontong tahu, wedang ronde, hingga jajanan tradisional. Dengan siapa? Ide. Asli Demak, rumahnya depan Pasar Bintoro. Sudah berapa tahun jualan? Ya cukup lama sih, sekitar 6 tahun 7 tahun. Apa perasaan Anda jualan di alun-alun? Ya ana susah seneng ya Mas, soalnya nek pas seneng ya nek pas rame, nek pas sedih ya pas sepi, terus pas hujan juga, karena otomatis tidak ada pengunjung ke alun-alun. Kalau kendalanya apa? Kendalanya ya ndak ada tempat buat berteduh, soalnya sekarang kan di alun-alun pohon-pohon pada ditebang. Terus kendalanya juga itu kadang ada razia, soalnya di sini kan juga tempat larangan. Alun-alun Demak juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Berbagai acara rutin digelar di sini, mulai dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Demak, pentas seni tradisional, hingga sholawatan massal yang mendatangkan ribuan jamaah. Momen-momen seperti ini menjadi ajang kebersamaan yang memperkuat identitas lokal dan semangat gotong royong masyarakat Demak. Dari sisi tata ruang, alun-alun Demak kini semakin tertata. Pemerintah daerah melakukan penataan ulang agar alun-alun tetap nyaman dan bersih. Area taman diperluas, bangku taman disediakan, dan lampu penerangan ditambah untuk memberi kenyamanan di malam hari.
Ada pula area bermain anak-anak dan spot foto kekinian yang jadi favorit wisatawan lokal. Tak hanya warga lokal, wisatawan dari berbagai daerah pun kerap singgah di alun-alun Demak saat berziarah ke makam para wali, atau sekedar menikmati suasana kota yang tenang dan bersahaja. Alun-alun Demak bukan sekedar ruang kosong. Ia adalah pusat sejarah, ruang berkumpul, dan lambang kebersamaan. Disinilah denyut nadi kota Demak berdetak, menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari tanah wali kami belajar bahwa ruang publik bukan hanya soal tempat, tapi juga tentang kenangan, budaya, dan kebersamaan yang abadi. Dari alun-alun Demak, saya Muhammad Fidiansyah melaporkan. Cek. Ya seperti itulah tugas berita dari Mas Fidiansyah ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Rencana setelah SMP itu mau kemana Mas? Ya kalau nilai saya konsisten dan TKA saya itu baik, mungkin saya akan pilih di SMA 1 Guntur. 1 Demak. Kalau yang untuk Mas Sekretaris mau kemana? Saya belum tahu, belum cari-cari. Tapi keinginannya ada atau keinginan orang tua mau dikasih masuk? Kalau keinginan orang tua ke SMA 1 Demak. SMA 1. Ya. Kalau untuk Masnya? Kalau saya sih lebih suka ke SMK sih. Kenapa Mas? Kok lebih suka ke SMK itu? Karena itu kan kebanyakan praktek ya. Suka kayak gitu, kayak nggak suka agak nulis nggak suka. Oh berarti Masnya ini nggak suka pelajaran? Nggak suka teori. Oh iya nggak suka teori. Lebih suka praktek. Kalau ini untuk cita-citanya dari Mas calon OSIS dulu. Ya astronot sih. Ya mungkin itu terlalu tinggi dan sulit digapai. Ya. Ya semoga bisa jadi ya Mas ya. Untuk Masnya? Kalau saya cita-cita saya menjadi manajer. Kan orang tua saya punya usaha UMKM kan. Nah, jadi saya ingin melanjutkan usaha orang tua. Ya, untuk Masnya? Kalau saya sih jadi dokter. Jadi dokter. Jadi astronot, manajer sama dokter. Gimana Mas, senang nggak kalian diundang di SMK Miftahul Ulum ini? Dan alasannya kenapa Mas? Tentunya kami senang sekali berada di sini dikarenakan di sini ramah-ramah semua orangnya. Ya. Kalau Mas Fidiansyah ini ramah nggak Mas ini? Ramah. Ini saya mau tanya, kalau selesai pulang sekolah itu kegiatan di rumah apa saja? Kegiatan ya bermain HP. Kadang ya belajar juga gitu. Kalau untuk waktu belajarnya itu pagi, malam, siang? Mungkin malam karena lebih minim suara dan tenang gitu. Kalau untuk Masnya yang kalau saya itu kalau pulang sekolah membantu orang tua, menyiapkan pesanan orang lain gitu. Oh berarti apa ya, Masnya ini sudah membantu orang tua gitu ya? Iya. Kalau saya juga pernah Mas Widi membantu orang tua. Kalau Mas Widi pernah enggak? Pernah atau? Apa? Bantu apa? Iya. Bantu apa ya? Bantu kegiatan apa? Orang tua di Sulawesi kok. Sulawesi? Kegiatan apa itu Mas? Kalau di Sulawesi bantu apa itu? Berdoa dari sini. Oh, iya, kalau tuh Masnya? Kalau saya tuh biasanya ya kalau pulang sekolah tuh biasanya rebahan berapa menit doang gitu. Kalau biasanya dipanggil Mbah itu ya saya berangkat. Kalau biasanya itu kalau hari Kamis, kalau enggak Sabtu Selasa itu ada kegiatan latihan kulo. Drum band. Drum band. Berarti Masnya ini ikut drum band ya berarti? Iya. Drum band. Udah berapa lama Mas ikut drum band?
Setahun. Setahun Mas Vidi ya. Sudah lama berarti. Ya ini di antara kalian bertiga apa ada yang sudah punya pasangan gitu? Baru pasangan burung toh, pasangan berarti masih ini sudah punya. Ini sudah punya. Kalau yang kedua? Belum. Ini kemarin habis ditipu pacarnya nih. Berarti sama Mas Vidi nih. Mas Vidi ini belum punya pacar ini. Kemarin habis ditipu sama pacarnya. Lanjut. Galau. Kalau boleh tahu pelajaran sama guru favoritnya apa? Kalau pelajaran saya paling suka matematika dan gurunya Bu Lina. Bu Lina itu guru matematika? Ya. Matematika nu. Oke Mas Vidi, oke. Itu kalau ngajar galak nggak Mas? Kalau saya menurut pribadi Mas itu galak nggak? Bu Lina itu MTK. kalem, orangnya ceria. Kalau ngajar itu suka cerita-cerita gitu, bercanda. Alasan yang tadi suka matematika? Ya karena tidak tahu aja sudah dari TK saya itu suka matematika. Suka ngitung ya. Kalau Mas Vidi suka nggak? Kalau Mas Vidi suka nggak? Suka. Suka gurunya. Lanjut, mapel favorit Masnya ini apa ini? Kalau saya informatika. Komputer. Berarti SMP itu udah ada informatika ya sekarang ya Mas? Udah. Itu yang dipelajari apa aja? Kayak Excel, Tentang komputer, berpikir komputasional, Excel, Word. Jadi sudah digunakan di sekolah kalian? Sudah. Ada ruangan labnya berarti? Ada lab komputer. Itu ada berapa ruangan? Satu. Berapa ya? 50. Banyak berarti. Banyak Mas, banyak. Ya lanjut, buat Masnya itu apa? Kalau saya ada dua. Pertama itu IPA sama yang kedua itu matematika. Pak, mau jadi dokter kok. Tuh paham. Kalau Mas Vidi apa pelajaran favoritnya? Saya. Ya. Matematika toh. Kenapa kok suka matematika? Emang Mas Vidi itu tahu rumusnya ya? Rumusnya? Ya. Tahu toh. Tahu. Ya. Ya alhamdulillah acara bincang OSIS dari siswa untuk siswa hari ini berjalan dengan lancar. Banyak pelajaran dan inspirasi yang bisa diambil dari perjalanan OSIS dari SMP Negeri 2 Guntur Demak. Ya, terima kasih kepada ketua, wakil ketua dan sekretaris OSIS SMP Negeri 2 Guntur yang sudah hadir dan berbagi pengalaman serta motivasi. Serta terima kasih juga untuk seluruh siswa yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kalian termotivasi untuk lebih aktif, kreatif dan berprestasi. Sampai jumpa di episode berikutnya Bincang OSIS dari siswa untuk siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.